Di berbagai wilayah Indonesia, laporan tentang sosok perempuan bergaun putih terus muncul dari generasi ke generasi. Ia sering dikaitkan dengan pohon tua, rumah kosong, dan jalan yang jarang dilalui. Masyarakat mengenalnya dengan satu nama yang hampir tidak pernah berubah. Kuntilanak. Sosok ini tidak hanya hadir dalam cerita lisan, tetapi juga dalam pengalaman yang diklaim nyata oleh sebagian orang. Kemunculannya sering tidak disertai bentuk yang jelas. Namun tanda-tandanya dianggap cukup konsisten untuk dikenali. Suara tawa perempuan di malam hari, aroma tertentu yang muncul tiba-tiba, dan perubahan suasana yang sulit dijelaskan secara langsung. Dalam banyak kasus, keberadaan kuntilanak tidak selalu dilihat, tetapi dirasakan. Dan justru dari pola-pola inilah, sosok ini mulai diperlakukan bukan sekadar cerita, melainkan fenomena budaya yang terus bertahan. Kuntilanak umumnya digambarkan sebagai sosok perempuan dengan pakaian putih panjang. Rambutnya hitam, panjang, dan sering menutupi sebagian wajah. Dalam banyak versi, wajahnya tidak selalu terlihat jelas. Kadang hanya bayangan, kadang hanya siluet. Nama kuntilanak sendiri memiliki beberapa variasi di berbagai daerah. Di wilayah Melayu, ia sering disebut Pontianak. Di beberapa daerah lain, terdapat penyebutan yang berbeda, tetapi merujuk pada karakter yang serupa. Secara klasifikasi dalam kepercayaan masyarakat, kuntilanak sering dianggap sebagai arwah perempuan yang meninggal dalam kondisi tidak wajar. Beberapa versi menyebut kematian saat hamil atau melahirkan. Namun klasifikasi ini tidak selalu konsisten di semua daerah. Yang lebih konsisten justru adalah atributnya. Perempuan, putih, dan terkait dengan malam. Berbeda dengan beberapa entitas lain yang memiliki bentuk lebih variatif, kuntilanak cenderung memiliki identitas visual yang relatif stabil. Inilah yang membuatnya mudah dikenali dan terus muncul dalam berbagai cerita lintas generasi. Jejak kuntilanak dapat ditelusuri melalui tradisi lisan di kawasan Melayu dan Nusantara. Konsep tentang arwah perempuan yang meninggal secara tragis bukanlah hal yang unik di Indonesia. Banyak budaya memiliki narasi serupa, dengan bentuk dan nama yang berbeda. Namun dalam konteks Indonesia, kuntilanak berkembang dengan ciri khas yang cukup spesifik. Pada masa lalu, angka kematian saat melahirkan relatif tinggi. Peristiwa ini sering dianggap tidak hanya sebagai tragedi medis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa kematian dalam kondisi tertentu dapat meninggalkan jejak yang tidak selesai. Seiring waktu, cerita tentang kuntilanak mulai terstruktur. Ia tidak hanya menjadi simbol kematian tragis, tetapi juga bagian dari sistem kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa daerah, terdapat ritual atau larangan tertentu yang dikaitkan dengan sosok ini. Misalnya, larangan keluar rumah pada waktu tertentu, atau kepercayaan terhadap lokasi yang dianggap memiliki penghuni. Memasuki era modern, kuntilanak tidak hilang. Ia justru beradaptasi. Dari cerita lisan, ia masuk ke media cetak, film, dan televisi. Namun meskipun bentuk penyampaiannya berubah, inti ceritanya tetap sama. Sosok perempuan, malam, dan kemunculan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Laporan mengenai kuntilanak sering menunjukkan pola yang berulang. Ia jarang dikaitkan dengan siang hari. Sebagian besar kemunculan dilaporkan terjadi pada malam, terutama di waktu yang dianggap sunyi. Lokasi juga menjadi faktor penting. Kuntilanak sering diasosiasikan dengan tempat-tempat yang memiliki sedikit aktivitas manusia, seperti hutan, jalan sepi, atau bangunan yang sudah lama tidak digunakan. Pohon besar, khususnya yang berumur tua, juga sering disebut sebagai titik kemunculan. Selain lokasi dan waktu, terdapat juga pola tanda-tanda. Salah satu yang paling sering disebut adalah suara tawa perempuan dengan karakteristik tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, suara ini memiliki hubungan dengan jarak. Jika terdengar dekat, maka dianggap jauh. Jika terdengar jauh, maka dianggap dekat. Selain suara, perubahan suasana juga sering dilaporkan.
Udara terasa lebih dingin, lingkungan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hewan, terutama yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, kadang menunjukkan reaksi tertentu. Namun yang menarik, tidak semua laporan berakhir dengan penampakan visual. Banyak yang hanya berhenti pada tanda-tanda awal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat, kehadiran kuntilanak tidak selalu membutuhkan bentuk fisik yang jelas. Di berbagai daerah, cerita tentang kuntilanak memiliki pola yang mirip, tetapi dengan detail yang berbeda. Di Jawa, kuntilanak sering dikaitkan dengan pohon besar di pinggir jalan. Cerita biasanya melibatkan pengendara yang melintas pada malam hari. Di Sumatera, khususnya wilayah Melayu, istilah Pontianak lebih sering digunakan. Di sana, sosok ini kadang dikaitkan dengan rumah kosong atau area tertentu yang dianggap memiliki sejarah. Di Kalimantan, variasi cerita sering menambahkan unsur suara yang lebih dominan dibandingkan penampakan visual. Meskipun berbeda dalam detail, ada beberapa elemen yang hampir selalu muncul. Perempuan dengan pakaian putih, kehadiran di malam hari, dan interaksi yang tidak selalu langsung. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa sosok ini tidak selalu agresif. Dalam banyak kasus, ia hanya muncul tanpa interaksi lanjutan. Hal ini berbeda dengan narasi populer yang sering menggambarkan kuntilanak sebagai entitas yang selalu berbahaya. Perbedaan antara cerita populer dan kesaksian masyarakat menunjukkan adanya dua lapisan persepsi. Yang pertama adalah versi budaya populer. Yang kedua adalah versi pengalaman yang diklaim langsung oleh individu. Keduanya tidak selalu sama, namun keduanya tetap berkontribusi pada keberlanjutan cerita tentang kuntilanak. Kuntilanak bertahan bukan hanya karena cerita yang diturunkan, tetapi karena ia memiliki fungsi dalam struktur budaya masyarakat. Ia menjadi simbol dari kematian yang tidak selesai, sekaligus representasi dari batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Dalam beberapa konteks, keberadaan kuntilanak juga berfungsi sebagai pengingat terhadap aturan sosial, seperti larangan keluar malam atau kehati-hatian terhadap tempat tertentu. Seiring waktu, bentuk ceritanya mungkin berubah, namun pola utamanya tetap sama: sosok perempuan, malam, dan kemunculan yang tidak selalu bisa diverifikasi. Kuntilanak, pada akhirnya, bukan hanya tentang apa yang dilihat, tetapi tentang apa yang terus diceritakan.